saya Pantero Purba, NIM 211401013, Prodi Manajemen Semester 6 Universitas Eparina. Bye. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Siburian dengan NIM 21140111014, Prodi Manajemen Semester 6 Universitas Eparina. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devriani Rolina Sinaga dengan NIM 211401005, Prodi Manajemen Semester 6 Universitas Eparina. Hai, perkenalkan nama saya Winda Ariska, NIM 2114012, Prodi Manajemen Semester 6 Universitas Eparina. Huh? Hai, kalian mau tahu cara ekspor vanili ke Asia? Dan akomodasinya Juga hambatannya. Dan solusinya, simak video berikut ini ya. Hai, apakah kalian tahu apa itu vanili? Vanili adalah tanaman yang menghasilkan bubuk vanili yang biasanya digunakan untuk memberikan aroma atau pengharum pada makanan. Kalau teman-teman pernah makan es krim, kue coklat, atau minuman yang bersoda, berarti kalian pernah mengonsumsi vanili. Bahkan diperkirakan industri makanan dan minuman menggunakan 50-80% produksi vanili di dunia. Tapi menariknya, meskipun dipakai di mana-mana, tanaman ini hanya tumbuh di 15 negara di dunia karena butuh iklim khusus. Makanya gak heran kalau Indonesia adalah eksportir vanili kedua terbesar di dunia setelah Madagaskar. Nah, di video kali ini saya akan membahas persiapan apa yang perlu dilakukan supaya produksi vanili kalian bisa bersaing di pasar internasional. 1. Persiapan produksi internasional, yaitu ada label produk, harus mencakup nama produk, rincian produsen, nomor batch, tanggal pembuatan dan kadaluarsa, berat bahan baku, dan sertifikasi jika organik atau fair trade. Dalam label ini biasanya memakai bahasa Inggris. Kemasan, untuk vanili curah gunakan plastik food grade. Hindari kantong kresek dan vacuum pack jika belum kering. Untuk vanili retail gunakan tube kaca atau saset yang lebih menarik. Pengolahan, penuhi standar keamanan makanan negara tujuan seperti batas pestisida, mycotoxin, logam berat, dan salmonella. Jadi lakukan sterilisasi dengan uap untuk mencegah kontaminasi. Pengetahuan produk, kenali jenis dan grade vanili serta tingkat kelembabannya. 2. Yaitu mencari buyer. Segi industri, produsen besar seperti Danone, Unilever, atau Coca-Cola yang membutuhkan pasukan besar secara terus-menerus. Dan retail, seperti supermarket, restoran, hotel yang membutuhkan produk berkualitas tinggi. Contoh supermarket di Inggris yaitu Tesco, Sainsbury, Jerman Edeka, Lidl, Prancis Carrefour. Wholesaler, biasanya perusahaan yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual ulang. Biasanya harga lebih murah dan produk dijual sebagai white label. 3. Perizinan ekspor. Badan usaha seperti bentuk CV, firma, PT, atau koperasi. akomodasi dalam ekspor vanili ke Asia melibatkan beberapa langkah dan upaya untuk memastikan vanili dapat dikirimkan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tujuan. Berikut adalah beberapa elemen kunci yang perlu dipertimbangkan. 1. Pengemasan dan pelabelan. Vanili harus dikemas dengan hati-hati untuk menjaga kualitas dan aroma.
biasanya menggunakan kemasan vakum atau kemasan kedap udara. Label harus mencantumkan informasi yang jelas tentang produk, termasuk asal-usul, kualitas, dan tanggal pengemasan. 2. Dokumentasi. Dokumen-dokumen penting yang perlu dipersiapkan meliputi faktor komersial, daftar pengepakan, sertifikat asal, sertifikat fitosanitari untuk memastikan produk bebas dari hama dan penyakit, dan dokumen kepatuhan lainnya sesuai dengan peraturan negara tujuan. Dokumen ini harus lengkap dan akurat untuk menghindari penundaan atau penolakan di pelabuhan masuk. 3. Transportasi dan logistik. Vanili dapat dikirim melalui udara atau laut tergantung pada volume dan urgensi pengiriman. Memilih penyedia jasa logistik yang berpengalaman dalam menangani produk agrikultur dapat membantu memastikan vanili sampai dalam kondisi terbaik. 4. Asuransi. Mengasuransikan pengiriman vanili adalah langkah penting untuk melindungi nilai produk dan resiko kerusakan atau kehilangan selama perjalanan. 5. Kepatuhan hukum dan peraturan. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait impor produk agrikultur. Pastikan vanili memenuhi standar kualitas dan regulasi keamanan pangan yang berlaku di negara tujuan. Melakukan pengecekan regulasi bea cukai dan tarif impor yang berlaku. 6. Pembiayaan dan pembayaran. Menggunakan metode pembayaran yang aman, transaksi internasional. Menyediakan fasilitas keuangan yang mendukung ekspor sesuai asuransi kredit ekspor dan biaya pra-ekspor untuk mengurangi 7. Jasa pabean. Bekerja sama dengan agen pabean yang berpengalaman untuk menangani semua aspek bea cukai, termasuk penyusunan dan pengajuan dokumen kepada otoritas pabean di negara tujuan. Menjamin kelancaran produk pabean untuk mencegah penundaan pengiriman. 8. Kualitas dan sertifikasi. Memastikan vanili yang diekspor memiliki sertifikat kualitas yang diakui secara internasional seperti sertifikat organik atau sertifikat Fentrain jika relevan. Menjaga standar kualitas produk untuk memenuhi ekspektasi pasar Asia yang mungkin memiliki referensi tertentu terhadap kualitas dan jenis vanili. Dengan memperhatikan elemen-elemen tersebut, eksportir vanili dapat meningkatkan peluang sukses dalam menembus pasar Asia. Berikut hambatan dalam ekspor vanili. Yang pertama, kualitas dan standar produk. Beberapa negara di Asia memiliki standar kualitas yang ketat untuk produk vanili, termasuk kandungan vanilin dan kebersihan produk. Yang kedua, biaya logistik dan transportasi. Biaya pengiriman dan logistik seringkali tinggi, terutama untuk produk yang memerlukan penanganan khusus seperti vanili. Yang ketiga, hambatan tarif dan non-tarif. Beberapa negara mungkin memberlakukan tarif impor yang tinggi atau regulasi non-tarif seperti kuota dan peraturan karantina. Yang keempat, persaingan pasar. Persaingan dari produsen vanili lain yang sudah mapan di pasar Asia, seperti dari Madagaskar dan Indonesia. Yang kelima, fluktuasi harga dan pasokan. Harga vanili di pasar internasional dapat sangat fluktuatif dan pasokan seringkali tidak stabil karena faktor cuaca dan lainnya.
Berikut solusinya. Yang pertama, implementasi proses pengolahan dan penyortiran yang lebih baik untuk memastikan produk memenuhi standar internasional. Sertifikasi kualitas dari lembaga yang diakui internasional juga dapat membantu. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik yang memiliki pengalaman dalam menangani produk agrikultur. Optimalkan rute pengiriman dan volume ekspor untuk mengurangi biaya per unit. Yang ketiga, mengikuti regulasi dan prosedur impor negara tujuan dengan cermat. Mencari tahu tentang perjanjian perdagangan bebas atau kesepakatan tarif preferensial yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, menonjolkan keunikan dan kualitas vanili serta menawarkan harga yang kompetitif. Strategi pemasaran yang baik, termasuk branding dan hubungan baik dengan distributor lokal, dapat membantu. Yang kelima, diversifikasi pasar untuk mengurangi resiko. Menjalin kontrak jangka panjang dengan pembeli untuk memastikan kestabilan harga dan pasokan. Berikut solusi tambahan. Yang pertama, riset pasar. Melakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan preferensi konsumen di negara tujuan. Ini akan membantu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, inovasi produk. Mengembangkan produk turunan vanili atau produk olahan vanili yang memiliki nilai tambahan dan bisa menarik minat pasar baru. Yang ketiga, pengembangan kapasitas petani. Melatih petani vanili dalam teknik budidaya dan pengolahan yang baik untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi informasi untuk memasarkan dan manajemen rantai pasok, serta teknologi mengolah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini dan menerapkan solusi yang tepat, eksportir vanili dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar Asia. If the sun refused to shine